Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Yang terhormat Ibu Dr. Eva Anggraini SPY MSI dan Bapak Dr. Kastana Sapanli SPY MSI selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Kelembagaan serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lovina Resta Putri, NIM 4419058, mahasiswa jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, IPB University. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mengaparkan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Kelembagaan yang berjudul Analisis Efisiensi Kinerja Kelembagaan dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kawasan Teluk Jakarta. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk sumber daya wilayah pesisir yang telah lama diandalkan sebagai penyangga kehidupan oleh masyarakat sekitar Teluk Jakarta. Mengingat beragam fungsi yang dimilikinya, berbagai fakta menunjukkan bahwa sebanyak 5,9 juta hektar hutan mangrove telah mengalami degradasi dan deforestasi dengan tingkat kerusakan mencapai angka 68,8%. Salah satu penyebab kerusakan hutan mangrove di wilayah Teluk Jakarta antara lain maraknya kegiatan konversi lahan hutan mangrove menjadi kawasan non-hutan bersamaan dengan pertambahan jumlah penduduk. Peran hutan sebagai sumber daya milik bersama yang bersifat open access akan memunculkan kesan kompetitif antar pengguna sehingga terus mendorong munculnya kegiatan konversi lahan. Oleh karena itu, upaya pengembangan dan model kelembagaan yang menegaskan kebijakan privatisasi, pengawasan, dan pengelolaan dibutuhkan dalam mengontrol tingkat eksploitasi CPRS. Lalu rumusan masalah yang akan dibahas lebih dalam pada penelitian kali ini adalah apa saja komponen IAD dalam upaya pengelolaan sumber daya hutan di kawasan Teluk Jakarta, bagaimana keterkaitan stakeholder dalam upaya pengelolaan sumber daya hutan yang optimal di kawasan Teluk Jakarta, dan bagaimanakah rezim pengelolaan sumber daya hutan berbasis pemerintah, masyarakat, dan komanajemen dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan Teluk Jakarta. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama akan diidentifikasi atribut Institutional Analysis Development atau IAD. Kerangka analisis kelembagaan pengelolaan mangrove yang pertama ialah faktor eksogen. Komponen pertama ialah komponen atribut biofisik hutan mangrove di Teluk Jakarta, di mana kawasan hutan mangrove terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Madia, Jakarta Utara dengan luas 327,7 hektar dan memiliki tingkat polusi yang tinggi sehingga mengancam keberadaan flora dan fauna. Selanjutnya ialah karakteristik sosial masyarakat Muara Angke. Mayoritas masyarakat Muara Angke ialah masyarakat pendatang dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, petambak, petani, buruh, dan pegawai swasta, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hutan mangrove. Selanjutnya ialah komponen atribut aturan penggunaan sumber daya di Teluk Jakarta. Dalam memenuhi program pengelolaan hutan, aturan terbagi atas aturan formal dan aturan non-formal. Dalam pengelolaan sumber daya hutan mangrove, terdapat lebih dari 24 aturan formal yang bersumber dari undang-undang sampai peraturan gubernur yang dijadikan acuan dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian mangrove, yang beberapa di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Sedangkan aturan non-formal yang berlaku diantaranya larangan merusak mangrove, merusak hutan mangrove, dan kesadaran akan kawasan hutan mangrove sebagai sumber mata pencarian yang terus harus dijaga. Selanjutnya ialah situasi aksi. Situasi aksi yang terjadi di kawasan Muara Angke Teluk Jakarta antara lain yang pertama, penambahan hutan negara oleh masyarakat sekitar menjadi kawasan non-hutan. Yang kedua, maraknya kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dan sering terjadinya bentrokan antara berbagai pihak pengelola. Hal ini tidak terlepas dari sistem kelembagaan yang masih belum efektif sehingga dibutuhkan upaya pelestarian hutan berupa pengawasan dan penegakan hukum atas aturan yang berlaku oleh pemerintah. Selanjutnya ada struktur tata kelola. Hutan mangrove di Muara Angke, Teluk Jakarta dikelola oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA DKI Jakarta, PT Karya Lestari, dan Perhutani. Hak pengelolaan wilayah oleh pemerintah DKI Jakarta di Teluk Jakarta lebih condong mengutamakan fungsi ekonomi semata dan kurang memperhatikan fungsi ekologi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan menargetkan pembukaan daratan baru untuk kegiatan reklamasi Pantai Utara seluas 2.700 hektar dan sepanjang 32 km yang membentang dari Tangerang hingga Bekasi. Lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai keterkaitan stakeholder dalam upaya pengelolaan sumber daya hutan yang optimal.
Dalam pengelolaan sumber daya hutan di kawasan Teluk Jakarta, pihak stakeholder dikelompokkan ke dalam 4 kelompok seperti yang terlihat pada slide. Berdasarkan hasil identifikasi, didapatkan 13 pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove Teluk Jakarta. Di antaranya 9 instansi pemerintah, 2 instansi kelompok swasta, 2 organisasi sosial, dan 2 kelompok masyarakat. Lalu selanjutnya disajikan fungsi dan tanggung jawab aktor yang berperan dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove di kawasan Teluk Jakarta yang dapat dicermati pada slide. Kemudian dalam mewujud pengelolaan hutan mangrove yang lebih efektif, beberapa stakeholder tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan di Teluk Jakarta yang dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai rezim pengelolaan sumber daya hutan. Yang pertama ialah rezim pengelolaan sumber daya hutan berbasis pemerintah. Dalam mengelola, menjaga dan melestarikan hutan mangrove, langkah yang telah diambil pemerintah antara lain pencetusan SKB nomor 550/246 KPTS dan BK nomor 82 KPTS 2 tahun 1984. Lalu ada SK Presiden nomor 32 tahun 1990 dan Instruksi Mendagri nomor 26 tahun 1997. Lalu selanjutnya ada rezim pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat. Terdapat norma-norma adat yang membentuk suatu perpaduan kearifan lokal, seperti kesadaran akan kawasan hutan mangrove sebagai sumber mata pencaharian yang harus selalu dijaga, serta ada kepercayaan bahwa hutan mangrove terdapat makhluk gaib sehingga tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan. Terakhir ada rezim pengelolaan sumber daya hutan berbasis komanajemen, contohnya ialah program pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM dan program rehabilitasi hutan mangrove. Lalu selanjutnya akan dibacakan bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat diambil ialah kelembagaan berbasis masyarakat yang berdasarkan norma adat dinilai lebih efektif dibandingkan dengan kelembagaan berbasis pemerintah, mengingat masih banyaknya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Outcome yang didapatkan dari pola interaksi antar berbagai pihak, antara lain yang pertama, kelestarian hutan mangrove yang lebih berkelanjutan, peningkatan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir, peningkatan keberlangsungan wilayah pesisir Muara Angke di Teluk Jakarta. Lalu terakhir, berikut adalah rekomendasi yang dapat diajukan, dan berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan dalam pembuatan makalah dan presentasi tugas akhir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.